Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, tiada henti kita memuji dan mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia dan juga kebahagiaan yang masih Allah titipkan dalam hati-hati kita semuanya. Dan mudah-mudahan dari seluruh titipan kebaikan ini kita bukan menjadi hamba Allah yang hanya sebatas pandai dalam menikmati, tapi kita pun mudah-mudahan menjadi hamba yang bisa menjaga dan bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Karena semuanya ini adalah titipan. Siapa yang ngasih titipan? Allah. Kita dikasih kebahagiaan, ketenangan hati, itu semuanya Allah yang kasih. Dan Allah tidak meminta banyak dari kita. Allah nggak minta kita ngitung-ngitung, Allah nggak minta kita mengembalikan, Allah hanya minta kepada kita untuk apa? Menjadi hamba yang tahu terima kasih. Dan wujud syukurnya kita pada sampai sore hari ini yaitu dengan cara apa? Dengan cara mempergunakan seluruh titipan kebaikan ini dalam rangka melakukan ketaatan. Kita duduk-duduk di sini lagi taatnya sama Allah nih, lagi nuntut ilmu, lagi kumpul di taman surga, itu juga wujud dari rasa syukur, ya, wujud dari rasa syukur. Dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema 4 mutiara, ya. Mutiara atau permata? Permata, ya, 4 permata yang bisa rusak dengan 4 hal. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa Allah itu ketika menciptakan manusia itu menggunakan redaksi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Dan Allah tidak menggunakan ketika menciptakan bulan, menciptakan bumi, menciptakan langit, enggak. Atau misalnya menciptakan malaikat, enggak juga pakai redaksi itu. Allah hanya menggunakan redaksi dengan sebaik-baik penciptaan itu hanya manusia. Hanya manusia. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya nih, berkenaan dengan betapa manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna dalam segi penciptaan. Itu pernah saya ceritakan di sini tentang iblis yang ketika belum memiliki gelar iblis ini, kan iblis itu dari kalangan bangsa jin, ya. Awalnya dia adalah jin yang sejajar dalam ketaatan dengan malaikat, sejajar. Makanya perintah Allah dalam Al-Quran tuh nggak ada kayak gini, hai kalian jin, malaikat sujud ke Adam, tuh nggak ada. Yang ada adalah Allah hanya memerintahkan kepada malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Di sini disebutin nggak jinnya? Enggak. Kenapa nggak disebutkan? Karena menurut para ulama tafsir menyampaikan jin itu include di dalamnya. Karena jin itu setara dengan malaikat dari sisi ketaatan. Setaranya. Jadi malaikat menyembah Allah, jin juga menyembah Allah. Malaikat sujud, ya jin juga sujud sebelum diciptakan Adam. Ya, sebelum diciptakan Adam. Sampai kemudian Allah tahu nih ada jin yang pujungan. You know pujungan? Ini beda sendiri dia nih, ya, beda sendiri. Memang dia lebih awal penciptaannya, lebih awal juga taatnya, bahkan punya gelar Ajazil. Ajazil itu pemimpin dari para malaikat kala itu. Nah, Allah tahu nih ibadahnya ini bukan murni karena Allah. Pengen disebut senior, pengen disebut solih, pengen disebut solihah. Ngeri, ya. Berarti cewek dong iblis ini, ya. Ini peran ganda, ya. Jadi iblis tuh pengen jadi yang lebih baik lah. Allah tahu itu, makanya diuji. Diujinya dengan cara apa? Dengan cara dikumpulkan, dipanggil semua bangsa jin dan juga para malaikat untuk berkumpul di satu tempat. Dan Allah umumkan ada satu makhluk yang baru, yaitu manusia. Maka kalian sujud deh ke Adam. Di sini nih mulai kelihatan mana yang lurus-lurus aja penyembahannya, mana yang bermasalah.
Nah, jin yang satu ini nggak mau sujud. Nah, dialah siapa? Iblis. Padahal dulunya belum ada nama iblis. Belum ada. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, sebelum kisah ini terjadi, ketika Nabi Adam baru diciptakan, nih, fisiknya, lalu kemudian Allah belum meniupkan ruh nih, belum. Nah, jin yang satu ini sempat masuk. Ya, sempat masuk. Ingat nggak ketika Allah perintahkan untuk sujud dan dia nggak sujud kan sendirian ya? Dia nggak sujud sendirian. Alasannya apa? Dia merasa lebih baik. Ya Allah, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Engkau ciptakan dia dari tanah. Gitu ya. Iblis kala itu belum kenal Syahidinalain belum. Ya, jadi kalau udah kenal kala itu dia nggak berani berbangga ya kan? Dia nggak tahu harga tanah di Syahidinalain. Ya. Mahal kok, ya kan? Mahal. Gak ada, belum saya menemukan ada orang bangga karena banyak api, itu gak ada. Alhamdulillah, apiku gede kemarin habis seruko. Gak ada. Atau habis juga satu rumah kemarin api saya kegedean, alhamdulillah, gak ada. Orang tuh bangga kalau punya banyak tanah. Nah, si iblis yang merasa bahwa aku lebih baik dari segi penciptaan, sebenarnya dia bohong. Dia sedang membohongi dirinya sendiri. Sebagaimana perasaan yang sulit diungkapkan, ya kan? Punya rasa tapi sulit untuk diungkapkan. Itu kan menyiksa diri, benar nggak? Ya. Bisa tidur ya. Jadi teman-teman sekalian, nah iblis ini ketika mengatakan aku lebih baik dari dia dari segi penciptaan, dia sedang membohongi dirinya sebenarnya. Kenapa? Sedari awal ketika Adam diciptakan, dia sempat masuk loh. Jin ini sempat masuk ke tubuhnya Adam yang belum ditiupkan ruh. Kita temukan dalam kitab-kitab tafsir ini. Dia masuk ke dalamnya. Dia kaget-kaget nih. Ini apa nih? Mata. Oh, mata. Ini apa lagi nih? Ini jantung. Ini apa lagi nih? Paru-paru. Ini liver. Ini jantung. Ini ada ginjal. Ada usus 14 jari ya. Oh, kelebihannya. Ya nggak apa-apa. Nggak pernah dihitung juga kan. Nah, ada yang pernah ngitung? Ada menang? Nggak ada juga ya, 14, 12 aja 12 lah. 12 jari. Dia sampai heran-heran ada empedu, bayangin coba. Dan dia dalam redaksi itu disebutkan ajaban li khalqil Adam. Dia merasa takjub terhadap penciptaan Adam. Karena dia nggak punya. Makanya yang banyak penyakitnya kita ini manusia. Kolesterol, asam urat, ya kan? Gula darah, benar nggak? Iya kan? Migrain, coba. Dan jin nggak ada, belum pernah kita menemukan kenapa jin nggak hadir. Opname Ustaz. Jin opname ada nggak? Atau misalnya pas teman-teman pulang malam Jumat ketemu pocong ngesot. Kenapa cong ngesot nggak loncat? Asam uratku kambuh. Ada nggak? Nggak ada. Yang bisa kayak gitu-gitu kita ini manusia. Yang bisa migrain, yang bisa stroke. Ya kita ini nih. Karena banyak betul gitu. Dari segi penciptaan kita keren banget. Kalau jin, kita tahu ya, jin itu diciptakan dari apa? Api. Malaikat diciptakan dari cahaya. Lah kita ini kompleks zaman sekalian. Sulit kita ngebayangin bagaimana bayi itu bisa hidup 9 bulan di dalam rahim dan itu isinya air semua. Dia nafasnya gimana coba? Nggak ada yang jualan oksigen keliling masuk ke rahim. Butuh oksigen kapok? Enggak, masih ada gitu. Nggak ada. Coba kebayang nggak? Itu kerennya manusia. Dari mulai air mani bertemu dengan ovum, terus tumbuh 40 hari, dan seterusnya. Kebayang nggak? Keren. Ini keren. Cuman ada terjadi pada manusia. Nah, ternyata iblis itu nggak mau sujud cuman gara-gara satu aja. Dia merasa lebih senior, itu aja. Kalau dari segi penciptaan dari awal dia udah kagum sama Adam. Dia sudah kagum. Tapi masalahnya dia senior. Ini bahasa kitanya nih. Gue, gitu kan? Gue senior. Bahkan Imam Al-Qurtubi menuliskan dalam kitab At-Tadhkirahnya bahwa iblis itu dulu sebelum dilaknat oleh Allah ini dia sudah beribadah kepada Allah 80.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Wajar nggak punya perasaan senioritas? Rasa-rasanya wajar ya dalam tanda kutip. Jadi ini kalau kita nih bahasa kita sekiranya iblis ini dia dari golongan alay ya, jin alay. Hello, gue senior harus sujud sama junior. Harga diri po, ya kan? Harga diri. Dia belum ngapa-ngapain loh. Aku sudah terlebih dahulu taat kepada Allah, jadi hamba Allah. Itu aku lebih awal. Nah itu dia. Jadi kesombongannya itu bukan lantaran dari segi penciptaan, tapi dari segi senioritas dalam peribadatan. Paham di sini? Jadi kalau di sini nih ngelihat ada saudarinya yang baru-baru pakai jilbab, kan kelihatan ya kalau orang baru pakai jilbab itu jilbabnya agak miring. Gak usah dibaikin ya. Langsung gini ya.
Tuh. Coba tuh. Ya, gak usah, biarin aja, biarin. Gak apa-apa kayak gitu ya. Gak apa-apa ya. Gak usah dibaikin, biarin aja ya, biarin. Ya. Bilangnya apa? Pasti baru pakai kerudung, Mbak ya. Kenapa? Gak simetris. Ujungan nih udah mulai nih ya. Iya, udah ngerasa diri lebih baik melihat misalnya saudaranya baru ke majelis ilmu. Mbak, kayaknya baru ya di majelis ilmu. Kenapa? Kelihatan dari awal gelisah, nggak kayak saya tenang. Coba. Baru pas lagi jalan pakai motor, ada tetangganya jalan mau ke majelis ilmu. Mbak mau kemana? Ke majelis taklim. Loh, baru ya si newbie ya, baru pertama ya ke majelis taklim. Ya aku sih ya nggak lama juga sih Mbak, cuman ya just for your information ya kan. Ya baru 6 tahun 3 bulan 10 hari lah ikut pengajian. Ngeri sekali dia sebutin tuh. Nah teman-teman sekalian, jadi dia semuanya karena merasa diri lebih senior dalam ketaatan. Ini jadi kalau hari ini teman-teman ada yang merasa senior dalam segi berkerudung, dalam beribadah, jangan-jangan ada titisannya iblis. Jangan. Jangan merasa diri lebih baik, ya jangan. Baik, teman-teman sekalian, itu sebagai pembuka bahwa ternyata memang manusia itu keren. Makanya Allah sampaikan melalui baginda Nabi SAW, beliau menyampaikan tentang apa? Tentang ada 4 permata yang terdapat pada diri Bani Adam. Nabi SAW bersabda, Arba'atu jawharin fi jismi Bani Adam. Ada 4 permata yang memang Allah letakkan dalam tubuh Bani Adam. Maksudnya dalam diri seorang Bani Adam itu ada 4 permata. Lalu kemudian kata Nabi SAW, yuziluha arba'atu asya'a, dan bisa juga rusak nih permata ini. Tahu permata ya? Pernah ngeliat permata nggak? Pernah ngeliat permata nggak? Kalau nggak pernah ngeliat mata saya nih. Itu beda sama permata ya. Jadi permata itu pokoknya batu yang mahal lah ya. Ya itu pokoknya lah. Terah lah ya. Kalau mutiara itu dari kerang. Ya kan? Kalau permata dari bebatuan. Nah, batu ini berharga, jadi permata. Tergantung nanti ada grade-nya kan. Jadi kata Nabi, dalam diri Bani Adam itu ada 4 permata sebenarnya. Tapi masalahnya 4 permata ini bisa rusak juga dengan 4 hal ini. Apa kata Nabi? 4 permata yang maksud itu, yang pertama fal aqlu, yaitu akal. Akal itu adalah permata. Yang kedua waddin, yaitu agama. Yang ketiga wal haya, yaitu rasa malu. Itu juga adalah permata. Dan yang terakhir ada wal amalus sholih, yaitu amal soleh. Ingat permata yang pertama apa? Akal. Yang kedua agama. Yang ketiga rasa malu. Yang keempat amal soleh. Itu 4 permata yang ada pada diri Bani Adam. Tapi 4 permata ini yang cantik, yang bagus ini bisa rusak dengan 4 hal. Yang pertama, fal ghadabu yuzilul aqla. Kemarahan itu bisa merusak permata yang pertama, yaitu permata akal. Ada pepatah Arab mengatakan gini, awalul ghadabi jununun. Awal dari kemarahan itu kegilaan. Wa akhiruhu nadamun, dan akhir dari kemarahan itu penyesalan. Biasanya gitu. Orang kalau sudah marah gitu kan, kalau sudah marah memang separuh dari akalnya, bahkan semua akalnya itu bisa tertutup dengan kemarahannya. Makanya kalau ada orang tua saking marahnya sama anak sampai dia lupa dia punya anak. Kamu anak siapa? Terus anaknya jawabin kan, ibu nanya, ibu bertanya-tanya. Anak durhaka. Nah teman-teman sekalian, itu saking marahnya orang tua sampai lupa dia bikin anak. Dan sampai lupa dia punya anak. Untung anaknya yang bilang, emang bunda gak ingat waktu ngandung, waktu melahirkan, waktu menyusui gitu ya. Jadi panjang ceramahnya. Jadi ternyata kemarahan itu memang bisa merusak akal, merusak permata kita. Makanya Nabi itu dulu pernah gini. Nabi pernah jalan sama sahabat berdua. Nabi kemudian dihadapkan dengan 2 orang yang saling berbantah-bantahan. Tahu berbantah-bantahan? Saling apa? Saling nyaci maki. Dan kedua-duanya itu sudah fal ahmar wajhahuma. Wajah keduanya itu sudah apa? Memerah. Saking apanya? Saking marahnya. Jadi urat-urat lehernya juga udah keluaran. Saking marahnya tuh. Jadi saling caci mencaci. Apa kata Nabi? Inni la'alamu kalimatan. Sungguh aku mengetahui satu kalimat. Lau qalaha, sekiranya diucapkan aja oleh salah seorangnya aja, nggak usah dua-duanya. Jadi salah satunya ngomong nih kalimat itu
la dhahaba anhu ma yajidu, niscaya kemarahannya akan pergi. Niscaya kemarahannya akan pergi. Apa itu wahai Rasul? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Pertanyaannya, apa hubungan ta'awudz dengan orang yang lagi marah? Kemarahan itu mudah sekali ditunggangi oleh syaitan. Tapi marah itu baik nggak? Baik. Marah itu fitrah, nggak bisa dihilangin, nggak bisa. Jadi nggak usah nekat-nekat minta, ya Allah hilangkanlah kemarahan dalam hatiku. Dicabut tuh sama Allah kemarahannya. Kebayang kalau pas ada maling masuk ke rumah, malingnya pasti mau maling, ya kan? Bu ada maling, kasih kamar belakang aja ya, katanya bapak ya. Istrinya juga udah dicabut kemarahannya, jadi nggak ada punya rasa, biasa aja gitu. Jadi anaknya dipukulin orang, diapain nak? Dipukulin, oh besok lagi nak ya, nggak apa-apa. Jadi nggak ada rasa marah tuh, nggak, itu aneh justru. Nih dalam ilmu psikologi disebutkan bahwa marah itu adalah salah satu jenis dari jenis-jenis emosi. Paham ya? Cuman satu jenis aja, tapi kadang kita bilang emosi itu pasti marah gitu kan. Gak usah emosi jadi orang gitu kan. Padahal emosi itu macam-macam, bahagia, sedih gitu kan, duka, terus kemudian ada marah, itu juga sama bagian dari jenis emosi. Jadi marah itu fitrah dan dia harus ada pada diri manusia karena dia fitrah. Kalau sampai hilang fitrahnya, keluar dari fitrah pasti nggak beres. Makanya marah itu nggak dilarang dalam Islam, nggak dilarang. Coba, Ustadz nggak hafal hadisnya ya? Ada loh Ustadz hadisnya larangan marah. Pasti yang bakal dikeluarin yang ini nih. La taghdab falakal jannah. Janganlah marah maka bagimu surga. Itu anak TPA juga udah hafal. Bahkan saking hafalnya, ini sengaja dia murojaah, mengulang hafalan di telinga mamanya. La taghdab falakal jannah, janganlah marah maka bagimu surga. Ngeri. Bapaknya lagi nonton TV, la taghdab falakal jannah. Ini bukan lagi murojaah ngajak ribut nih kayak gini ya. Mancing keributan. Nah, teman-teman sekalian, larangan itu bukan larangan keharaman. Jadi dalam Islam itu ada larangan tuh, nggak semuanya larangan itu bentuknya haram. Kalau misalnya nih, jangan minum khamar. Maka ini larangannya larangan haram, ya kan? Jangan makan harta riba. Berarti harta riba ini haram, nggak boleh. Tapi kalau untuk yang jangan-jangan yang seperti ini, jangan marah, itu bukan berarti kalau kita marah jadi haram dan berdosa, bukan. Maksudnya kalau kalian mau marah, marah aja. Tapi mau nggak ditukar kemarahannya dengan surga? Kalau mau, dirilis. Contoh nih, saya ingin menegaskan bahwa dalam Islam tuh marah tuh nggak dilarang. Kenapa? Karena memang marah nggak dosa. Marah itu nggak dosa. Kebayang nggak sekiranya marah itu dihitung sebagai sebuah dosa? Ini terutama yang punya anak ya. Baru tarik nafas itu dosa. Mama marah ya? Iya, dosa. Sekiranya kemarahan itu berdosa. Kan enggak, masa orang tarik nafas dosa? Dosa. Kamu dosa lagi gitu ya. Enggak, karena memang kemarahan itu fitrah. Marah itu fitrah. Lihat bagaimana Nabi itu ketika menyuruh sahabatnya. Kalau kalian dalam keadaan marah dan posisi kalian berdiri, maka duduk. Kalau masih marah, baring. Kalau masih marah, wudhu. Kalau masih marah, duduk lagi, kan tadi udah. Ya Allah. Baik, kita cukupkan pengajian kita hari ini ya. Jangan marah, jangan marah ya. Baik. Wudhu, kalau masih marah juga sholat. Ya, paham ya. Tapi kalau masih marah juga mandi. Nah, coba lihat. Ini seriusan ini ya, seriusan. Coba bayangin. Dari mulai posisi berdiri, duduk, baring, wudhu, sholat, mandi, itu sebenarnya melarang marah atau merilis kemarahan? Merilis. Paling enggak nih, yang udah 100% nih, yang 100% tadi yang saat keadaan berdiri, kalau duduk paling enggak reda. Mungkin turun di 70%. Di bawah baring mungkin turun lagi sampai 40%. Supaya akalnya balik. Supaya akal sehatnya balik. Kenapa? Karena marah itu tidak berdosa, tapi dampak dari kemarahannya bisa menimbulkan dosa. Contoh, ada orang marah nih. Itu sebenarnya nggak masalah, no problem nih ya. Itu memang fitrahnya dia marah. Tapi yang menjadi masalah adalah dampak dari kemarahan itu.
Kalau ada orang marah kemudian mencaci nih, dasar kamu, disebutin binatang gitu ya. ANJING kucing. BABABI sapi gitu kan. Pokoknya keluar kalimat-kalimat kotor nih. Nah, kalimat yang kotor ini dihitung sebagai dosa. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu lafaz yang diucapkan oleh seseorang itu kecuali ada malaikat yang senantiasa mencatat lagi teliti. Nah, jadi catatan itu dihitung sebagai catatan dosa karena kalimat kotor. Atau saking marahnya dia melayangkan pukulan kepada pasangannya atau kepada anaknya atau kepada orang lain, maka pukulannya ini dihitung sebagai dosa. Marahnya dosa enggak? Enggak. Makanya suruh duduk itu supaya merilis kemarahan. Yang tadinya akalnya tertutup bisa terbuka, bisa jernih. Karena permatanya lagi rusak nih. Dengan apa? Dengan kemarahan. Makanya ulama sampai berbeda pendapat berkenaan dengan hukum talak. Ya, kalimat talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan marah. 3 deh poinnya ini. Kajian fikih kan ada Ustadz Agus ya mengisi juga di sini ya. Nah, tugas kita bersama bisa ditanyakan lagi kalau memang belum jelas. Sampai 3 kesimpulannya. 1, kalau suami ini memang suka marah, tabiatnya memang temperamen, senggol bacok. Pokoknya lirik dikit apa, lihat-lihat. Dia loh, kita nggak ngeliat dianya aja kepedeannya kan. Memang berpapasan aja mata kita dengan mata dia. Apa lihat-lihat, apa. Kita cuma sama-sama aja sebenarnya. Nggak ada, ngeliatin biasa aja. Gitu. Apa lihat-lihat, apa. Langsung kesini juga nih. Sabar. Ini contoh. Jadi orang itu nggak bisa dilihatin. Nah, orang yang seperti yang temperamen, bentar-bentar talak, bentar-bentar cerai. Ya, misalnya nih, masakan keasinan, ku cerai kamu. Makanan keasinan, ku cerai. Nyapu kurang bersih, cerai. Ya kan? Spray miring sedikit, talak juga, bayangin coba. Nah, orang yang seperti ini yang mudah marah, jatuh nggak talaknya? Jatuh. Sekalipun dia mentalak istrinya sampai 100 kali, jatuh nggak? Jatuh. Berapa jatuhnya? Ya 1 aja. Kalau sehari itu dia talak sampai 100 kali misalnya. Yang jatuhnya cuma 1 kan. 1 aja yang jatuh. Karena harus selesai masa idahnya dulu. Kalau misalnya nih, ku talak kamu pagi hari. Terus yang nyesel nih balik. Bu maafin ayah ya bun. Udah balik lagi tuh. Ternyata sore ngelakuin lagi. Ku talak kamu. Udah jatuh talaknya 2. Sehari bisa jatuh talak 2. Bisa 3 juga. Kalau sorenya dia minta maaf, malamnya sebelum tidur kasurnya miring. Kasur bisanya miring bubu, nggak pernah belajar ngerapiin kasur kan? Ku cerai kamu 3 sudah. Ya sudah 3 tuh. Udah nggak boleh lagi bareng. Ya nggak boleh lagi bareng. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah. Jadi yang pertama orang mudah marah model kayak gini jatuh talaknya. Yang kedua orang yang tertutup akal sehatnya sampai 50 bahkan lebih 50%. Misalnya nih ada suami istri berantem gitu kan. Makanya kan ada pepatah gitu, ada petuah dari orang tua kita belajar bahasa Arab, belajar. Jadi kalau pas kelahi pakai bahasa Arab, ya kan? Biar tetangga nyangkanya lagi doa bersama, ya kan? Tetangga sebelah ini rajin betul doanya sampai teriak-teriak gitu ya. Baik. Jadi yang kedua ini gambarannya kayak gini. Ada suami istri adu mulut. Nah, sampai kemudian suami karena sudah terlampau emosi dia bilang kayak, "Ku cerai kamu." Sudah selesai nih kemarahannya reda, dia bilang, "Bu maafin ayah ya bu ya. Kok ayah tega sih menceraikan bunda misalnya." Menceraikan bunda. Terus kata si ayah, "Ya Allah bun, demi Allah nggak mungkin lah aku mengucapkan kalimat itu. Bunda nggak pernah loh ngeliat ayah semarah itu." Jadi ayah ini nggak pernah marah, tapi marahnya ini karena memang udah kelewat batas gitu ya. Akhirnya dia lupa tuh, bukan lupa, memang tertutup akalnya sampai dia sendiri tidak tahu apa yang diucapkannya. Nah orang yang ke berapa ini? Yang ketiga ya, orang yang ketiga ini orang yang kedua, maaf. Tadi contohnya itu ketika dia sudah minta maaf, dibilang sama bundanya, ayah kenapa bilang seperti itu ke bunda? Iya bun, ayah khilaf tadi lagi dalam keadaan marah. Tapi dia sadar, paham ya? Dia udah emosi banget nih, tinggi banget udah sambil ubun-ubun. Tapi dia bilang cerai kamu. Tapi dia sadar dengan ucapannya. Tapi masalahnya dia nggak bisa ngontrol diri saking marahnya. Maka yang kedua ini tetap jatuh talaknya. Nah beda sama yang ketiga, ketika dia menyampaikan kalimat talak kepada istrinya dan istrinya bilang, ayah nyerahin bunda, demi Allah bun, ayah nggak ada bilang kayak gitu. Tadi waktu ayah marah lo bilang nyata-nyatanya lo, ayah bilang cerai hari ini. Demi Allah ayah nggak ada ngucapin kalimat. Nah berarti saat dia marah, seluruh akalnya itu tertutupi dengan kemarahan. Untuk yang ketiga ini tidak jatuh talaknya. Paham ya? Paham nggak?
Nah, jadi memang kan dia nggak sadar. Oh, jadi yang tahu, oh yes, nanti kalau pas nalak pura-pura aja lupa gitu ya. Pura-pura ya Allah tahu lah, tetap aja jatuh walaupun misalnya gini. Daripada ribut mendingan sudah pura-pura lupa deh gitu. Padahal dia sadar, tapi tetap hitungannya sudah jatuh talak 1. Toh juga balik lagi boleh nggak? Boleh, kan baru talak 1. Baik, bisa dipahami ya? Baik. Makanya jaga permata kita yang pertama ini, berharga loh permata kita ini, yaitu akal. Akal kita ini adalah permata yang Allah titipkan kepada kita dan dia bisa rusak dengan kemarahan. Jadi kalau teman-teman ya pengen cepat gila, dari sekarang belajar marah-marah, ya. Hari-hari marah aja terus. Nanti bilang orang gila tuh lihat. Gitu. Karena orang marah tuh mirip seperti orang gila, mirip. Orang tuh kalau lagi marah, dia teriak-teriak tuh nggak pakai ampun loh, seriusan. Dia teriak-teriak nggak karu-karuan gitu. Tapi kalau sudah sadar, berani nggak dia teriak-teriak? Nggak berani. Karena emang orang marah itu cenderung mirip seperti orang gila. Ya, jadi jangan suka marah ya. Jangan suka marah. Kalaupun lagi marah, dirilis kemarahannya. Ambil wudhu, ya. Kalau masih marah juga mandi. Kalau masih marah berenang. Kalau masih marah juga ke tengah laut. Itu insya Allah ya, insya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nggak marah lagi sudah itu ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wal hasadu yuziluddina. Hasad itu bisa merusak permata yang kedua, yaitu agama atau hasad. Iri, dengki, hasad. Beda. Iri, dengki, hasad. Iri ini sama kayak marah, fitrah. Setiap kita pasti punya passion tertentu kan. Ada yang passionnya itu di otomotif. Jadi kalau dia udah ngotak-ngatik nih motornya, ganti knalpot, misalnya yang harga yang murah aja, misalnya yang 25 juta ya kan. Yang 25 juta. Terus tetangganya beli di harga 30 juta. Wah, ada perasaan, ih bagus punyamu, nah pengen juga punya kayak gitu. Itu nggak dosa gitu. Karena kepengen aja. Atau yang sederhana misalnya, kita tuh suka banget sama stiker-stikeran. Ya kan? Stiker nih, yang laki-laki suka stiker Hello Kitty ya. Suka nggak? Nggak ya. Nah suka banget ngumpulin stiker gitu ya. Temannya punya stiker yang baru nih, yang baru keluar juga gitu, terbitan terbaru gitu. Apalagi yang lagi happening banget gitu. Ih, pengen juga kayak gitu. Nah itu nggak berdosa. Namanya iri, ini fitrah. Justru orang bermasalah kalau nggak punya iri sama sekali. Sendal bagus, B aja. Ini stiker B aja, bunga B aja, kuburan B aja. Jadi nggak ada sama sekali ketertarikan tuh jadi masalah. Benar nggak? Teman-teman punya nggak ketertarikan? Punya, entah itu ke tanaman, entah itu ke buku, entah itu ke apapun itu pasti ada punya lah. Paham ya? Nah, karena nggak mungkin orang yang nggak punya passion di melukis, terus ngeliat ada orang bisa ngelukis, wah iri juga ya pengen bisa, itu nggak ada. Benar nggak? Karena kita sesuai dengan passionnya kita di mana. Nah, teman-teman sekalian, ini fitrah dasar biasa aja iri nih. Lalu yang kedua ada yang namanya dengki. Nah dengki ini masih level tengah. Tahu dengki? Senang ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain senang. Tetangganya beli microwave, dia yang muter-muter. Kan microwave itu gitu ya caranya ya. Jadi masukin makanan, terus kemudian dia muter kan ya. Dia muter di rumah gimana gitu ya, biar punya juga. Nah ini udah dengki nih orang nih. Orang dengki. Terus kalau misalnya ngelihat orang jatuh, kayak kita kan sekarang nih. Kalau ada orang jatuh, reaksi kita pertama apa? Cocok ya. Makanya kita menemukan asar bahwa akhir zaman itu, memang akhir zaman salah satu cirinya itu apa? Orang itu akan lebih mudah tertawa ketika melihat saudaranya dapat musibah. Itu sudah memang ciri akhir zaman. Jadi nggak usah juga abis ini ngeliat yang jatuh nggak usah pujungan gitu. Ya udah ketawa-ketawa aja, memang sudah akhir zaman, ya kan mau diapain. Nah itu jadi hati-hati. Jadi kalau kita ngelihat orang yang pakai sepeda jatuh kemudian kita ketawa dulu, walaupun habis itu nolongin juga kan ya gitu. Hati-hati, itu berarti jangan-jangan hati kita ini sudah ada perasaan dengki gitu, dengki. Misalnya tetangganya ambil motor terbaru yang ada XX-nya belakangnya itu, yang bodinya gede. Oh ya, nah pesek misalnya gitu kan, Namex gitu ya. Nah kayak gitu kan, yang ada belakang ada XX-nya. Gak usah sebutin mereknya, nggak dibayar juga kita kan, nggak di endorse. Nah teman-teman sekalian, tetangganya ngambil motor baru, terus dia namanya juga dengki, paling kredit. Lah kalaupun dia kredit tuh juga nggak ikut nyicil, ya nggak? Iya kan? Namanya juga orang dengki, paham ya? Nah itu dua.
Tapi kalau sudah level atas hasad, itu bukan lagi kelasnya susah ngeliat orang lain senang dan senang ngeliat orang lain susah, bukan. Naik levelnya. Gimana level orang yang hasad? Bukan hanya sebatas dengki terhadap kebaikan yang Allah titipkan kepada saudaranya, tapi dia berpikir bagaimana caranya menghilangkan kebaikan yang Allah titipkan kepada saudaranya. Oh, ini parah sudah ini. Misalnya ngeliat tetangganya nih punya mobil baru, dia berpikir gimana caranya biar spionnya hilang sebelah. Dia mikirin gimana caranya biar nanti besok tuh dia nggak bisa pergi ngantor gara-gara bannya bocor. Itu tuh orang apa? Hasad. Makanya orang hasad itu bisa merusak apa? Agamanya. Ini ada satu kisah gini. Dulu ada satu kerajaan, kita mengenal ada dinasti Saljuk, ya. Ya kalau misalnya teman-teman suka nonton film-film empire kayak gitu, ngerti ya? Kesultanan misalnya ya, atau Turki Utsmani dan seterusnya, ada nanti Bani Saljuk di sana. Ada salah seorang pemimpin dari Bani Saljuk itu didatangi oleh penasihat. Datang ngobrol, sudah selesai. Nah, di antara para penasehat, tahu para penasehat ya, kalau teman-teman pernah nonton film kekaisaran, drakor lah misalnya, kan ada tuh penasehatnya banyak ya. Banyak ke penasehatnya. Banyak raja itu penasehatnya banyak. Ngalah-ngalahin pembantu ya kan. Ini lebih banyak nih penasehat itu untuk memberikan pertimbangan ini boleh dihukum atau enggak, ini bijak atau enggak tuh. Salah satu di antara penasehat itu ada yang hasad. Ada yang punya sifat hasad. Dia bilang ke raja, ya, tadi kan kau habis ngomong dengan penasehat ini kan, iya. Dia itu tadi aku ngobrol loh, padahal dia nggak ngobrol. Dia bilang ke raja, katanya mulut raja bau. Wah, itu raja ya. Kita mana bagian marketing, ada marketing, semuanya ya marketing ya. Ini kita kalau udah ngobrol dengan konsumen, ini konsumen mau mulutnya mau buaya kah, mau bau bangke kah, ya kan? Kita tetap aja smile ya kan? Iya Bu, iya Pak, gitu kan? Padahal yang hati, tapi kita jaga betul perasaan, bener nggak? Ya kan? Ini loh raja, digituin. Oh emosi kan, namanya raja. Kalau raja nggak percaya, lihat aja besok. Kalau dia ngomong sama raja, pasti dia akan menutupi bagian hidungnya. Besok tuh si penasehat tadi datang, dipanggil oleh raja, suruh ketemu raja. Dia datang dan ketika ngobrol dengan raja, betul dia menutupi seperti ini. Pakai, tahu kan kalau baju-baju yang lebar-lebar gitu. Tuh kan, aku bilang raja, betul. Memang mulut raja bau kata dia. Gitu ya. Nah, akhirnya raja menulis surat buat menteri. Siapapun yang membawa surat ini penggal lehernya. Penggal lehernya. Teman-teman sekalian, kalau kita mengatakan bahwa masa sih ada di kerajaan, bahkan kerajaan Islam ada kayak yang sejati itu ada. Kenal Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali yang bisa kita kenal? Itu dia pernah di penjara nggak? Pernah. Pernah dicambuk nggak? Pernah. Di kekhalifahan Islam. Gitu. Jadi kekhalifahan Islam juga ada aja nih, gitu. Tergantung siapa yang menjadi pemimpinnya, gitu. Tergantung siapa yang memegang tambuk pemerintahannya. Kalau soleh baik ya aman-aman aja. Tapi ada yang seperti itu ada. Maka diberikan kepada penasehat yang menutup apa tadi? Menutup hidungnya tadi. Sampaikan ke menteri ini dan kamu akan mendapatkan hadiah yang besar. Itu kata raja. Dia keluar, baru juga sampai tengah-tengah jalan dicegat sama yang si hasad tadi. Tadi raja ngomong apa? Enggak, ini rahasia. Sudah, nah kita kan lama CS-an ya kan, bestie ya kan. Ngomong lah, enggak ini rahasia loh, ini penting pesannya. Kenapa? Raja bilang, ini saya suruh datang menteri. Kalau sudah nyerahkan surat ini, saya akan mendapatkan hadiah yang besar. Namanya orang hasad. Bilang, sini biar aku aja ngantar. Enggak, ini perintah raja, enggak apa-apa kan. Bilang aja aku yang akan mengantarkan. Dia yang ngantar. Kira-kira sudah tahu kan endingnya kayak mana nih orang? Paham ya? Nah, usut ternyata penasehat ini menutup mulutnya. Padahal awalnya nggak nutup. Cuman untuk ketemu yang kedua dia tutup. Kenapa? Sebelum masuk ke istana, nih si hasad tadi, namanya orang hasad, dia manggil si penasehat tadi untuk makan acar. Tahu acar? Kalau kita kan acar paling di bawangnya bawang merah. Di sana kan bawang bombay. Ya kan? Bau nggak tuh? Bau. Dan dia menutupnya supaya raja tidak terkena bau mulutnya itu. Namanya orang hasad. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa orang yang hasad itu kenapa bisa dikatakan merusak agama? Saya mau tanya, bohong itu boleh nggak dalam Islam? Tidak. Nggak boleh. Dan dia berani bohong karena hasad.
Paham ya? Dalam Islam boleh gak mencelakai orang? Tapi karena hasad, dia tega mencelakai orang. Dalam Islam, ngebunuh orang itu boleh gak? Boleh. Tapi karena hasad, orang bisa celaka, bisa terbunuh karena hasadnya tadi. Paham ya? Jadi orang yang hasad itu bisa merusak permata yang kedua, yaitu agamanya. Makanya udahlah, gak usah punya perasaan hasad. Ya dengki aja kita udah harus hati-hati. Tetangga beli AC dia kedinginan, ya kan? Kayak gitu tuh. Nah, apalagi kalau sampai pada tingkat hasad. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, wa tama'u yuzilul haya. Yaitu apa? Toma atau toma? Toma. Di Indonesia tamak. Itu serapan dari kata toma. Dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Tamak. Tahu tamak? Rakus. Rakus. Dan sifat rakus itu, kata Nabi SAW, bisa merusak apa? Rasa malu. Permata yang ketiga apa? Rasa malu. Nah, rasa malu ini bisa rusak dengan apa? Dengan sifat tamak. Coba lihat figur. Misalnya public figure. Atau bukan public figure, tapi pengen jadi public figure. Dia beli follower, follower IG. Ada nggak? Ada. Misalnya 100.000 dapat berapa ribu follower gitu kan. Nanti 500.000 dapat, pokoknya ada level-levelnya tuh. Supaya naikin apa? Followersnya. Padahal akunnya akun fake juga gitu. Akun-akun yang nggak aktif juga gitu. Dia bikin akun yang banyak supaya apa? Jadi dibisnisin gitu. Jadi nge-like gitu kan. Follow. Padahal akunnya palsu gitu. Banyak yang palsunya. Nah, itu semuanya dilakukan karena sifat tamak. Sifat tamak. Contoh lain. Itu orang yang biasa ngebor, ngecor, goyang ngecor maksudnya, goyang ngebor dan sebagainya itu. Dia semakin dia buka tuh auratnya, banyak gak yang kasih love? Banyak. Yang komen banyak ke, oh beautiful, ya surganya dunia gitu kan. Wah, pokoknya komennya bagus-bagus tuh. Dan viewersnya juga naik. Benar gak? Tapi tanpa sadar dia sedang merendahkan dirinya dan dia sedang apa? Dia sedang menghilangkan rasa malunya. Orang tuh semakin hilang rasa malunya, ya. Semakin hilang rasa malunya, ya semakin rendah juga harga dirinya. Karena apa dia bisa melakukan seperti itu? Karena tamak popularitas. Jadi tamak tuh jangan dibayangin orang tuh kalau makan nggak cukup satu nampan gitu ya. Itu tamak betul gitu. Bukan cuman itu, ada orang tamak harta, enggak, tamak popularitas juga bisa. Tamak pujian, ada enggak? Ada aja. Suka kalau dipuji, enggak suka dikritik gitu kan, ada ya ada aja. Dia pokoknya sukanya disanjung-sanjung. Dikasih taburan bunga gitu kan. Dikasih taburan bunga dan dia berada di bawah kubur gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi memang tamak rakus terhadap apapun, terhadap harta, terhadap popularitas, itu bisa apa? Bisa merusak rasa malu. Nah, saya mau tanya ya, di zaman Nabi ada nggak yang miskin? Ada. Makanya pembagian zakat itu jelas, fakir, miskin. Karena memang fakir, ya kita nggak bisa bilang miskin tuh nggak ada. Ya ada lah. Makanya Allah menyebutkan, ya, menyebutkan misalnya masalakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin. Kenapa kalian masuk ke neraka Sakor? Kami tidak termasuk orang yang mendirikan sholat dan kami juga tidak pernah memberikan makan kepada fakir miskin. Ada, miskin itu ada. Di zaman Nabi kita mengenal bahwa ada orang yang sering sekali kelihatan terlambat sholat berjamaah. Kenapa? Usut punya usut, dia bergantian sarung dengan istrinya. Coba. Paham ya? Miskin kan dia? Miskin. Terus kita menemukan ada sahabat yang sengaja gitu ya, dari kalangan sahabiah itu yang sampai memasak batu untuk mendirikan anak-anaknya. Berarti miskin bukan? Miskin. Dan kita menemukan bahkan orang-orang yang sampai mengikat perutnya gara-gara lapar. Miskin bukan? Miskin. Bahkan ada orang yang ditemukan dari mulai pagi itu di masjid aja nggak berani pulang. Kenapa nggak berani pulang? Aku malu mau bawa apa ke rumah, nggak punya apa-apa. Sedangkan anak dan istri menanti di rumah. Coba. Miskin ada nggak? Ya ada aja. Tapi banyak nggak pengemis di zaman Nabi? Enggak. Kenapa? Mereka tidak tamak terhadap dunia. Ya, mereka tidak tamak. Kan pengertian miskin itu bukan hanya sebatas mereka yang cuman
ya cuman makan tempe sebelah gitu kan, cuman makan nasinya separuh-separuh, bukan cuman itu. Orang yang miskin itu adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Itu pengertian apa? Miskin gitu. Kalau Allah kasih kan gini ya, wa aghna wa aqna. Dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan, bukan kemiskinan, tapi kecukupan. Sebenarnya cukup aja kalau mau disyukuri. Nah, di zaman sahabat itu banyak yang qanaah. Tahu qanaah? Merasa cukup dalam hatinya. Makanya yang dibesarkan tuh hatinya. Sekalipun secara fisik dia miskin, tapi hatinya kaya. Paham ya? Secara fisik dia, ya Allah, orang-orang kaya aja gantian sama istrinya. Orang makan aja belum tentu bisa makan, bisa enggak, tapi hatinya itu lapang. Hatinya itu merasa cukup, qanaah dengan pemberian Allah. Nah, kalau orang hilang malu, minta-minta. Kita bukan sedang mendiskreditkan orang-orang yang meminta-minta ya, bukan. Tapi kalau kita lihat dia itu masih muda, ya kan, di usia-usia 30-40 tahun. Fisik juga lengkap. Lengkap fisiknya. Terus kemudian memutuskan untuk apa? Meminta-minta. Itu kan rasa malunya mulai apa? Mulai hilang. Harusnya dengan keadaan yang seperti itu masih bisa berjalan. Dia tinggal minta ke orang. Misalnya ada yang bisa dibantu nggak bersihin kebun misalnya. Ya kan nggak apa-apa, lebih mulia kan. Datang ke rumah orang yang kelihatannya rumputnya udah mulai tinggi-tinggi, dia cabutin tuh. Masa iya nggak dikasih walau 10.000, bener nggak? Itu lebih mulia dibanding apa? Minta. Sahabat banyak nggak yang kerjanya itu ngebala kambing? Banyak. Yang ngambilin kayu bakar? Banyak. Jadi jangan dipikirin sahabat tuh karena semuanya mulia, terus pekerjaannya elit. Enggak juga. Ada yang sahabat juga sehari nggak makan, ya ada aja. Tapi hatinya qanaah, merasa cukup. Dan itu tadi, karena nggak punya tamak, maka rasa malunya terpelihara. Karena semakin orang itu tamak terhadap urusan dunia, maka rasa malunya semakin hilang. Nah, jadi yang nggak punya malu itu biasanya tamaknya tinggi. Ya, paham ya? Tamak itu yang itu nah, yang di sini suka ada di sini nih. Apa? Oh, lemak ya, lainnya. Lemak juga karena tamak. Ngeles ya. Baik. Terakhir. Gak usah ribut ya. Lemak aja diributin loh ya. Coba biasa aja, nggak apa-apa. Timbang Ustaz, timbangan saya berat, bagus. Ya, timbangan berat itu bagus karena memang surga itu diperuntukkan bagi mereka yang berat timbangannya. Fa amma man thaqulat mawazinu, dan barang siapa yang berat timbangannya tuh, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada di tempat yang baik. Nah, jadi yang berat apanya? Oh, amalnya ya. Baik, teman-teman sekalian, terakhir. Wal ghibatu tuzilul amal salih. Gibah itu bisa merusak permata yang keempat, yaitu amal soleh. Sebagus apapun amal kita, tapi kalau kita suka gibah, ini kan standar gibah itu gini teman-teman. Gibah itu tidak setiap ngomongin orang lain itu gibah, enggak juga. Gibah itu zikruka akhoka fi ma yakrah, itu artinya. Di sini artinya bawah ini. Ada subtitlenya. Zikruka akhoka fi ma yakrah itu artinya engkau menceritakan saudaramu, dan kalau saudaramu dengar dia enggak suka. Berarti cerita apa nih? Kebaikan atau keburukan? Keburukan. Gak ada sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada orang datang nih, tiga-tiganya ya kamu cerita aku umroh kemarin, pujungan ya. Paham ya? Gak ada tuh, belum pernah saya tiga-tiganya ya kamu kemarin ceritain aku berhaji, itu kan urusan aku udah sama Allah. Tapi dia ngomongnya kenceng. Bilang aja pengen diomongin ya. Gak ada. Orang tuh kalau diceritain kebaikannya itu jarang, bahkan memang gak ada yang sampai marah-marah, gak ada. Ada orang sedekah 10 juta, terus ceritain sama orang, coba sudah, aku nggak suka diceritain aku sedekah 10 juta loh ya. Padahal orang nggak tahu dia sedekahnya berapa, dia sebutin ya, paham? Nah, jadi ghibah itu hanya diperuntukkan bagi apa? Bagi ucapan-ucapan atau omongan-omongan yang buruk tentang saudaranya, paham ya? Nah, syarat dikatakan ghibah juga tiga. Satu, yang diceritain itu orang. Siapa? Orang, bukan pemerintah. Kan ada tanya pengajian, Ustaz, kalau kita ngomongin presiden atau menteri, itu ghibah bukan? Saya tanya, presiden itu orang bukan? Orang, jabatan. Presiden itu jabatan, benar nggak? Paham nggak sih? Kita nih, kenapa teman-teman nggak ada yang mau tunduk sama saya? Ya karena saya bukan presiden lah. Paham ya? Nah, jadi presiden, menteri itu jabatan. Jadi kalau kita ngomongin misalnya gini,
Ada tuh di negeri Wakanda. Karena kita nggak mau ngomongin orang ya kan, akhirnya pakai pakai kisah fiksi. Di negeri Wakanda, di negeri Konoha gitu kan. Nah padahal sebutin aja gitu, bapak presidennya nggak adil atau bapak menterinya ini nggak cakap dalam mengemban amanah misalnya. Boleh-boleh aja, itu bukan gibah. Kita lagi ngomongin jabatan. Jadi kalau kita ngomongin presiden, selama kayak gini, misalnya ada tetangga sebelah nih, di negara sebelah, kemudian pimpinannya gemuk. Itu presiden udah menjelek mukanya. Gemuk juga badannya, kayaknya kenyang betul makanin uang rakyat. Nah, kita ini body shaming nih. Kita ya kan? Kita nyerang fisik nih. Ini gibah bukan nih? Gibah. Tapi kalau kita membicarakan posisi dia, ya kan, kebijakan yang nggak pas, itu gibah bukan? Bukan. Nah, kita ngomongin instansi, itu bukan gibah. Nah, jadi syarat yang pertama apa? Orang. Yang kedua adalah keburukan. Dan yang ketiga, ada yang ngedenger selain kita. Selama belum ada yang dengar, itu bukan gibah, ngedumel. Wah, di kamar mandi dasarnya perempuan nggak tahu diri. Oh, ngoceh aja ngoceh. Pas buka ada orang, kenapa Mbak? Enggak, tadi ini latihan nyanyi gitu ya. Nah, dia ngedumel tuh. Ini nyaci maki di kamar nggak ada orang tuh ya. Dasar bla 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 bla. Kalau pas keluar ketemu sama orangnya, ini sih Mbak gitu. Ah, itu bukan gibah. Tapi berdosa nggak berdosa karena sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Paham di sini? Nah, gibah itu kayak tadi teman-teman sekalian. Gibah ini hati-hati. Kenapa? Karena syaitan itu senang betul untuk menghiasi orang-orang yang senang bergibah. Ditaburin betul bumbu-bumbunya itu ya. Makanya gibah itu masuk top 10 dalam dosa. Amalan yang paling keren. Kenapa? Kalau kita biasanya berbuat dosa dulu baru minta maaf atau maaf dulu baru bikin dosa? Buat dosa dulu baru minta maaf. Gibah itu dibalik. Dia minta maaf dulu baru kemudian bikin dosa. Maaf loh Mbak ya. Ini belum bikin dosa nih udah minta maaf. Maaf loh Mbak ya. Kita sih bukan ngomongin orang. Ngomongin ikan hias gitu ya. Nah kayak gitu tuh. Makanya dia masuk top 10 dalam dosa. Nah, hati-hati. Kenapa? Nabi bersabda ini sebagai penutup. Atadruna mal muflis. Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Tahu nggak orang yang bangkrut? Sahabat jawab gini, wahai Rasul, yang bangkrut itu adalah orang yang berniaga dan dia pulang modalnya aja nggak balik. Itu bangkrut. Coba teman-teman nih, misalnya punya modal 500.000, jualan seharian keliling, pas balik dihitung uangnya 500.000 juga. Rugi nggak? Nggak belajar ekonomi sih ya. Rugi. Kenapa? Waktu, tenaga, iya kan? Iya, dan dia nggak harus beli pakai apa coba buat kebutuhan. Ngambil lagi dari modal 500.000 tadi kan akhirnya gitu. Jadi kalau teman-teman modal 500.000 kemudian jualan keliling balik ternyata uangnya terkumpul cuma berapa? 500, itu hitungannya rugi. Nah ini kata sahabat, sudah mah dia balik dari perniagaan modalnya aja nggak balik. Berarti bangkrut kata Nabi bukan? Terus yang mana? Yang bangkrut itu adalah orang yang tadinya kaya terus hari ini nggak punya harta barang sedikit. Kata Nabi bukan itu. Nabi jelasin. Jadi siapa ya Rasul yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu kata Nabi, dia yang datang kepada Allah dengan membawa gunungan pahala. Ya. Terus kemudian saat ditimbang memang berat amalnya. Pantas masuk surga, tapi masalahnya sebelum masuk surga didatangi banyak orang yang pernah didolimi oleh si fulan. Ya Allah, aku pernah didolimi nih sama si fulan dengan kalimat ini dan itu, ambil pahalanya. Ya Allah juga sama nih, aku juga dapat kedoliman dari si fulan, ambil juga. Ya Allah, aku diomongin sama dia, ya Allah, padahal aku tuh sudah tidak melakukannya lagi. Makanya tolong-tolong ya. Kalau udah ngelihat, apalagi kalau sedang ngelihat admin lambe turah lewat, ya kan? Atau akun admin lambe turah udah lewatin lah, skip aja sudah, di scroll. Kita kan terpancing biasanya kan? Akan terpancing. Percuma, jilbab lebar, akal sempit. Wah, itu terpancing tuh akhirnya ngomen dengan kalimat-kalimat yang nggak boleh. Kenapa? Boleh jadi nih yang kita omongin dia udah taubat orangnya, ya kan? Percuma ganteng KDRT. Paham kan? Pasti gitu dulu. Ustaz kau tahu gimana? Nggak tahu. Buka FB itu, buka IG itu, buka status WA itu juga, buka YouTube
Itu juga yang dibahas. Jadi tahu walaupun nggak tahu juga gimana aslinya. Jangan khawatir nanti pahala itu habis semuanya diambilin sama orang. Dan terakhir ternyata sudah sama nih pahala dan dosanya masih ada yang datang. Ya Allah, aku juga didolimi sama lisannya itu buruk betul. Kata Allah, dia udah habis pahalanya. Tapi aku punya dosa ya Allah. Ya udah timpakan aja dosanya buat dia. Coba dia datang kepada Allah dengan membawa gunungan pahala tapi tersungkur ke dalam neraka karena apa? Kezoliman dia sama orang, termasuk di dalamnya gibah, suka ngomongin keburukan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan permata yang Allah titipkan kepada kita ini tetap utuh ya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa permata yang pertama? Akal, dia bisa rusak dengan kemarahan. Yang kedua? Apa? Nah, bisa rusak dengan iri dengki, banyak betul. Hasad. Hasad. Yang ketiga, rasa malu, bisa rusak dengan tamak atau rakus. Yang keempat, amal soleh bisa rusak dengan gibah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.